Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nuril Salviana dengan NIM 11 dan saya sendiri Ulfi Kusuma dengan NIM 19 akan mempresentasikan mengenai matematika, fisika, biologi, dan kimia menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Pokok bahasan yang akan kami sajikan yang pertama yaitu hal yang mendasari matematika, fisika, kimia, dan biologi menjadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Yang kedua, peran dari matematika, fisika, kimia, dan biologi dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, ilmu yang paling mendasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Langsung saja untuk yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Nuril Salviana. Dipersilakan. Baik, yang pertama yaitu hal yang mendasari matematika, fisika, kimia, dan biologi menjadi dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi yang telah dilakukan tidak lepas dari peran berbagai ilmu. Beberapa ilmu yang akan dijelaskan yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya W.J.S. Purwodarminto, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan ilmu dan teknologi adalah menambahkan sesuatu yang kurang dari suatu hasil pengembangan ilmu dan teknologi yang telah dilakukan, atau memperbaikinya hingga menjadi hasil yang sempurna. Beberapa ilmu yang telah disebutkan sangat berpengaruh karena di dalamnya terdapat suatu landasan, teori ataupun fakta yang dapat dijadikan bahan literasi sebelum pengembangan dilakukan. Data terdahulu akan dijadikan sebagai landasan, ditinjau secara detail mulai dari latar belakang dilakukannya pengembangan, cara kerja dari hasil atau produk pengembangan, kekurangan, kelebihan, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya teknologi yang ada dapat membantu meringankan pekerjaan, kegiatan, atau aktivitas manusia. Semisal teknologi dari sebuah alat komunikasi. Dulu, handphone tidak dapat melakukan interaksi secara tatap muka. Namun sekarang semua bisa dioperasikan secara online. Walaupun kita berjauhan, kita dapat bertatap muka melalui fitur panggilan video yang telah tersedia pada smartphone. Untuk ukuran handphone yang dulunya tebal dan berat, sekarang menjadi pipih dan ringan. Itu juga bagian dari suatu teknologi. Contoh lainnya yaitu dalam bidang pertanian. Dulu pertanian dilakukan dengan cara yang klasik dan tradisional. Namun sekarang mulai dari membajak, menanam, hingga memanen pun dapat dilakukan dengan bantuan teknologi. Next. Selanjutnya yaitu peran matematika, fisika, kimia, dan biologi dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama yaitu peran matematika dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah bilangan. Menurut Terus Effendi, matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Dari semua pengembangan yang dilakukan, matematika selalu diperlukan penerapannya. Matematika menjadi dasar bagi terciptanya dunia teknologi dan kemajuan-kemajuan di dalamnya. Sebagai contoh adalah penggunaan logika matematika dan teori algoritma sebagai penghemat ukuran file dan sebagai bahasa pemrograman komputer. Di dalam ilmu komputer dan matematika, algoritma didefinisikan sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penalaran,
secara otomatis sampai pemrosesan data. Algoritma juga diartikan sebagai metode yang diekspresikan lewat rangkaian dan instruksi yang dijabarkan untuk menghitung. Salah satunya yaitu algoritma merupakan unsur yang penting dalam menghemat ukuran file. Sebuah file atau data oleh komputer hanya dikenal sebagai dua angka saja, yaitu bilangan biner 0 dan 1. Dari pernyataan tersebut, kita tahu bahwa pada bilangan biner 0 dan 1 telah kita pelajari pada pembelajaran logika matematika. Jadi, algoritma dan logika matematika itu adalah satu kesatuan dan saling berkesinambungan. Intinya, dari pemanfaatan ilmu logika matematika dan algoritma tersebut, kita bisa menghemat ruang hard disk kita. Sama halnya apabila kita merubah ukuran file secara langsung dengan kompresor di internet, atau apabila pada foto kita mengkompres file JPG menjadi zip agar ukuran filenya mengecil. Selanjutnya yaitu matematika dalam bahasa pemrograman komputer. Pada aplikasi dengan sumber terbuka atau open source, lalu bongkar dan perhatikan bahasa pemrograman di dalamnya. Nanti kita akan menemukan beberapa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama dengan, pertidaksamaan terhadap variabel yang cukup kompleks. Simbol-simbol tersebut hanyalah sebagian kecil penampakan matematika di dalam bahasa pemrograman. Keberadaan matematika pada pemrograman komputer akan semakin terasa ketika seseorang serius mempelajari keduanya. Teori matematika yang dilakukan pada pemrograman tidak hanya sebatas operasi sederhana. Beberapa teori lain yang digunakan diantaranya adalah logika matematika, himpunan, aljabar fungsi, barisan dan deret, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan di atas, tidak heran apabila di jurusan ilmu komputer akan ditemui lebih dari satu mata kuliah matematika. Bahkan 2 orang pendiri Google, perusahaan raksasa internet yang terus berjaya sampai saat ini, dalam riwayatnya diceritakan bahwa mereka pintar dalam matematika dan serius mempelajarinya. Next. Selanjutnya yaitu peran fisika dan dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fisika adalah ilmu tentang zat dan energi seperti panas, cahaya, dan bunyi. Menurut ensiklopedia, fisika adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari benda beserta gerakannya juga manfaatnya bagi manusia. Dalam pengembangan ilmu dan teknologi, contoh penerapan fisika yang dapat dilihat yaitu pada siaran radio dan pada penerapan pesawat terbang. Yang pertama, pada radio. Pada radio menggunakan prinsip gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang radio. Gelombang radio yang dipancarkan dari stasiun radio pemancar dipantulkan oleh lapisan atmosfer bumi yang mengandung partikel-partikel bermuatan listrik, atau biasa disebut dengan lapisan ionosfer, sehingga dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang jaraknya jauh dari pemancar. Dan selanjutnya yaitu penerapan hukum prinsip Bernoulli dalam pesawat terbang. Pada hukum Bernoulli, penampang sayap pesawat terbang memiliki bagian belakang yang lebih tajam, dan sisi bagian atasnya lebih melengkung daripada sisi bagian bawahnya. Bentuk sayap tersebut menyebabkan kecepatan aliran udara bagian atas lebih besar daripada bagian bawah, sehingga tekanan udara di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Hal ini menyebabkan timbulnya daya angkat pada sayap pesawat. Agar daya angkat yang ditimbulkan pada pesawat semakin besar, sayap pesawat dimiringkan sebesar sudut tertentu terhadap arah aliran udara. Jadi pada pernyataan tersebut, fisika berperan penting dalam pengembangan transportasi. Next. Selanjutnya yaitu peran kimia dalam pengembangan ilmu dan teknologi akan dijelaskan oleh Ulfi. Silakan Ulfi. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu adalah peran kimia. Dikutip dari KBBI, kimia adalah ilmu tentang susunan, sifat, dan reaksi suatu unsur atau zat. Sedangkan menurut Irfan Ansori, kimia adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari struktur materi, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain,
serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Perkembangan teknologi saat ini tidak lepas dari peran ilmu kimia. Contohnya yang pertama yaitu adalah kimia analitik. Pada bidang kimia analitik ini mempelajari prinsip identifikasi, separasi, dan kuantifikasi senyawa-senyawa kimia melalui pengembangan metode, teknik, dan instrumentasi yang akan dikaji secara fundamental serta aplikasinya. Nah, dalam bidang kimia analitik ini diperlukan untuk memilih logam-logam yang baik dalam membuat suatu mesin. Ilmu kimia analitik ini mempunyai andil besar dalam berbagai jenis produk teknologi, seperti misalnya pesawat televisi, mesin pendingin, dan pesawat terbang. Material yang digunakan untuk membuat produk tersebut memerlukan komposisi dan sifat khusus yang dihasilkan oleh para ahli kimia. Yang selanjutnya yaitu alat elektronik. Ini masih berhubungan dengan kimia analitik. Nah, agar alat elektronik dapat bekerja dengan baik dan efisien, dibutuhkan bahan yang tepat. Pemilihan bahan ini sangat bergantung kepada ilmu kimia. Contohnya yaitu pada pemilihan bahan untuk layar monitor yang menggunakan neon dan kristal. Dalam ilmu kimia, neon dapat berpijar dalam waktu yang lama dan lebih hemat daya daripada bahan yang lainnya. Yang ketiga, yaitu alat pendeteksi smart dust. Alat pendeteksi smart dust merupakan alat yang terbuat dari sensor chip silikon yang berukuran sangat kecil dan serbaguna. Alat ini dapat mendeteksi kedalaman laut, mendeteksi seseorang, mendeteksi zat-zat di sekitarnya, dan lain-lain. Alat ini menggunakan pecahan silikon yang dapat mendeteksi zat-zat di sekitarnya. Selanjutnya yaitu peran biologi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dikutip dari KBBI, biologi adalah ilmu tentang keadaan dan sifat makhluk hidup yang meliputi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Atau biologi dapat disebut sebagai ilmu hayat. Nah, contoh penerapannya yaitu adanya ventilator. Ventilator ini merupakan alat bantu atau alat penunjang pernafasan. Ventilator sering digunakan oleh pasien yang mengalami penyakit ataupun cedera parah sehingga mereka itu tidak bisa bernafas secara mandiri. Nah, ventilator ini berguna untuk memberikan pasokan oksigen yang cukup bagi para pasien. Pada saat pandemi seperti ini, ventilator ini diperlukan untuk menangani pasien-pasien COVID-19. Yang kedua, yaitu hemodialisis. Hemodialisis adalah salah satu cara pengobatan gagal ginjal. Hemodialisis merupakan sebuah alat untuk menggantikan fungsi ginjal yang telah rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuannya adalah untuk mengambil atau mengeluarkan cairan berlebih dan sisa metabolisme yang biasanya dikeluarkan oleh ginjal. Lalu yang ketiga adalah ultraken. Ultraken ini merupakan sebuah alat yang digunakan oleh penyandang tunanetra untuk melihat atau mengenali objek-objek di sekitarnya. Ultraken ini menggunakan prinsip navigasi sonar kelelawar di dalam kegelapan. Nah, dengan cara yang sama, kelelawar bisa melihat dalam gelap dengan menggunakan gema ultrasonik yang mengungkapkan lokasi rintangan. Ultraken ini dapat memperingatkan tunanetra akan objek-objek yang ada di jalan yang dilaluinya. Bahkan ultraken ini bisa memberitahu apakah ada objek yang lebih tinggi dari kepala penyandang tunanetra tersebut. Selanjutnya, yaitu ilmu yang paling mendasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Dalam dunia ilmu pengetahuan, matematika merupakan dasar bagi ilmu yang lain, karena setiap cabang ilmu berkaitan dengan matematika. Matematika dapat menjadi bahasa ilmu pengetahuan yang berupa simbol.
Banyak teori dari cabang ilmu sains yang berdasar pada ilmu matematika. Misalnya saja pada fisika, terdapat penurunan rumus yang berdasar pada kalkulus diferensial. Misalnya rumus kecepatan. Kecepatan merupakan turunan dari jarak terhadap waktu. Atau misalnya pada rumus percepatan. Percepatan juga merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu. Sekian presentasi dari kami. Kami membuka satu sesi terlebih dahulu yang berisi 3 pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya. Silakan. Jika ada suatu teknologi yang sudah sangat canggih atau sangat sempurna, menurut kelompok Anda, apakah ada kemungkinan bahwa teknologi tersebut masih bisa di-upgrade atau diperbaiki lagi? Berikan beserta contoh konkretnya. Terima kasih. Sama-sama. Apa ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Silahkan. Saya Elsa Devi Arianti, NIM 002, ingin bertanya, apakah ada satu teknologi yang menerapkan keempat ilmu pengetahuan tersebut dari matematika, kimia, fisika, dan biologi? Terima kasih. Sama-sama. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya izin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Elisa Ramasari, NIM 14. Di sini saya akan bertanya bagaimana proses algoritma atau logika matematika dalam suatu pemrograman matematika atau dalam caranya dalam menghemat ukuran file. Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Firmansyah. Apabila ada teknologi yang sudah sempurna, apakah ada kemungkinan di-upgrade lagi? Menurut kelompok kami, iya. Seperti contohnya itu pada sinyal 4G. Nah, sekarang itu sinyal 4G sudah berkembang, ada perkembangan menuju ke sinyal 5G. Karena di Cina sudah menerapkan sinyal tersebut. Kan karena tujuan sinyal tersebut itu agar lebih cepat untuk menggapai informasi dari internet. Jadi intinya kemungkinan di-upgrade lagi itu iya, untuk lebih cepat lah untuk memperoleh informasi nantinya. Contohnya yaitu sinyal 4G dan 5G itu. Apakah kurang jelas, Riz? Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah, Mbak. Terima kasih. Baik. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elza. Pertanyaannya kan gini ya, apa ada teknologi yang mencakup 4 bidang tadi itu? Seperti itu? Iya, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Indra pada waktu pertemuan sebelum-sebelumnya, itu ada. Misalnya dalam pembuatan sepeda motor. Nah, kalau dalam bidang kimianya itu misalnya dalam pemilihan bahan kerangka sepeda motor atau dalam pemilihan bahan bakar dari sepeda motor tersebut. Lalu kalau dalam bidang biologinya itu bisa dalam pembuatan ban yang memerlukan karet seperti itu. Lalu kalau fisikanya itu kita bisa menggunakan perhitungan untuk misalnya gaya gesek seperti itu. Lalu untuk matematikanya kita bisa menghitung berapa keliling ban yang dibutuhkan atau misalnya jari-jari yang diperlukan seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama. Saya izin menjawab pertanyaan dari Elisa. Bagaimana proses algoritma dalam menghemat ukuran file? Dalam menghematnya yaitu dengan cara kompresi file yang dapat dilakukan mengubah ke dalam bentuk heksadesimal agar dapat dilakukan perhitungannya. Bilangan heksadesimal tersebut seperti meliputi
kode 0111 dan sebagainya tersebut, yang dapat dilakukan dan diolah menggunakan algoritma interpolatif coding, sehingga akan menghasilkan nilai bilangan heksadesimal baru yang akan merubah ukuran file audio. Dengan menggunakan algoritma interpolatif coding pada file audio, maka akan memanfaatkan ukuran file audio dan menghemat memori penyimpanan. Nah, pada penjelasan tersebut nanti itu akan ada coding ya. Contohnya 000111. Nah, itu nanti akan lebih dihemat lagi codingnya. Nah, nanti setelah dihemat tersebut akan berpengaruh kepada penyimpanan memori untuk ukuran file. Bagaimana feedback dari Elisa? Berarti menggunakan itu ya, heksadesimal itu ya? Ya, seperti yang di pembelajaran logika matematika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita membuka sesi kedua. Apakah ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kan di ilmu yang paling mendasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi, di slide yang itu kan dijelaskan, dalam dunia ilmu pengetahuan, matematika merupakan dasar bagi ilmu yang lain, karena setiap cabang ilmu berkaitan dengan matematika. Nah, jika dibalik, apakah ada suatu ilmu yang menjadi dasar dari matematika? Dan di situ kan berarti bisa dikatakan ilmu lain itu membutuhkan matematika. Nah, apakah juga ada apakah ilmu matematika itu membutuhkan ilmu lain juga? Ataukah matematika itu memang bisa berdiri sendiri? Seperti itu. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Apakah ada yang bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silahkan, Uswah. Saya Uswatul Fikroh NIM 07 dari kelompok 9, izin bertanya. Dalam peran fisika, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tadi disebutkan di mana mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu bersamaan dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Lalu Anda mengambil contoh gelombang radio dan juga pesawat terbang. Apakah ada contoh lain peran fisika dalam pengembangan ilmu dan teknologi selain itu dan kaitannya dengan matematika? Terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Ya, silahkan. Yang manakah yang paling erat hubungannya dengan pengembangan ilmu dan teknologi? Apa bisa dipahami? Boleh diulangi dari awal? Kurang jelas. Dari 4 bidang ilmu yang disebutkan tadi, bidang manakah yang paling erat hubungannya dengan pengembangan ilmu dan teknologi?
Semua sih. I think semua hal itu pasti berkaitan. Nah, tadi kan di gelombang radio bisa lah, Jin. Sudah kuliah, dia terlihat sudah matematikanya. Jadi jangan main-main. Baik, terima kasih. Kami akan mendiskusikan sebentar.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ratri. Kalau menurut kelompok kami, itu kalau ditanya bidang mana yang paling berperan gitu, sebenarnya semua bidang berperan. Namun di sini yang paling mendasar itu memang matematika, karena matematika itu sebagai bahasanya ilmu pengetahuan seperti itu. Apa dapat dipahami atau ada feedback? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah. Dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, matematika kan sebagai dasar ilmu lain. Nah, apakah ilmu matematika tersebut ada dasar yang lain? Ada dasar awalnya juga? Apa matematika itu berdiri sendiri? Menurut pemahaman kelompok kami, matematika itu kan sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang lain. Jadi menurut kami, matematika itu disebut sebagai ilmu dasar yang paling dasar, yaitu karena matematika mengasah otak, dan dari sinilah dikatakan matematika itu adalah awal untuk pembelajaran yang lain. Oleh karena itu matematika dianggap penting untuk dipahami dan dimengerti. Belajar matematika itu kan dimulai sejak kecil dari masa kanak-kanak, karena pada masa usia dini kondisi anak itu mudah menyerap ilmu baru dan lebih mudah dipahami. Lah, awalnya itu bersama-sama antara otak kanan dan kiri itu belajarnya itu bersama-sama. Nah, sehingga belajar matematika itu menjadi awal yang baik untuk perkembangan asa anak untuk selanjutnya gitu, untuk pembelajaran yang lain juga seperti itu. Berarti kan matematika itu dasar dari banyak ilmu ya, saling berkaitan dengan ilmu lain. Jadi apakah menurut kelompok kalian bisa dikatakan matematika itu bisa berdiri sendiri? Kan merupakan dasar seperti itu.
Saya akan bantu menjawab pertanyaan sanggahan dari Mbak Indah tadi. Menurut kami itu, apakah matematika itu berdiri sendiri? Menurut kami, iya, karena ada tokoh matematikawan yang mengungkapkan bahwa matematika itu sebagai ratunya ilmu pengetahuan. Nah, matematika ini juga dirumuskan melalui perdebatan-perdebatan dari tokoh-tokoh matematikawan yang didasarkan pada aksioma dan definisi-definisi yang bersesuaian. Seperti itu. Apa dapat dipahami? Bisa berarti menurut kelompok kalian matematika itu bisa berdiri sendiri ya? Iya, seperti itu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Uswa. Apakah ada contoh lain pada peran fisika? Ya, jawabannya itu ada, yaitu contohnya yaitu nanoteknologi. Nah, karena nanoteknologi itu menciptakan memori ultra padat. Nah, manfaatnya itu untuk big data. Karena kan semakin banyak informasi yang harus diolah di internet ya. Maka dibutuhkan teknologi yang mampu mengolah dan memproses data dengan lebih cepat dan baik. Contohnya adalah big data untuk sensor lalu lintas guna mengelola kemacetan dan mencegah terjadinya kecelakaan, atau mencegah kejahatan dengan menggunakan statistik untuk lebih efektif mengalokasikan sumber daya polisi. Nah kan kaitannya dengan matematika kan jelas dari sini, yaitu menggunakan statistik. Nah nanti tuh akan diolah datanya, dikumpulkan, dan hasilnya nanti dapat digunakan untuk mencegah hal-hal yang big data tadi. Apakah ada feedback dari Uswa? Baik, sudah jelas jawabannya. Terima kasih. Iya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Setianingsih. Bagaimana prinsip atau konsep sinyal karena di setiap daerah sudah bisa berkomunikasi dengan daerah lain. Dan kenapa sinyal itu berbeda setiap daerah? Cara konsepnya yaitu mikrofon menerima suara dari pengirim gelombang suara yang ditangkap melalui mikrofon, nanti itu diubah menjadi sinyal listrik. Nah, dan kemudian itu dipancarkan ke BTS terdekat oleh ponsel. BTS menerima sinyal tersebut untuk diteruskan ke pusat telekomunikasi. Pusat telekomunikasi meneruskan sinyal ke BTS terdekat atau tower terdekat untuk diteruskan kepada penerima sinyal yang sampai pada penerima, lalu nanti akan diubah gelombang nanti itu setelah sampai ke BTS terus ke penerima lah. Setelah ke penerima itu nanti gelombangnya diubah menjadi gelombang suara oleh speaker. Nah, kenapa kok sinyal itu berbeda? Yang menentukan itu adalah kecepatan jaringan di perangkat seluler. Setiap daerah kan memiliki kekuatan sinyal berbeda-beda. Ini tergantung dari seberapa jauh lokasi dari tower sinyal. Semakin dekat dengan tower sinyal, koneksi internet di HP akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh dari lokasi tower, internet di HP bisa semakin jauh lokasi dari tower, maka internet akan semakin melambat. Apakah ada feedback dari Setia? Awalnya itu menurut kelompok kami itu awalnya dari gelombang elektromagnetik ya. Nah, terus kalau gelombang suara itu nanti itu disampaikan, misalkan itu seperti telepon, kita menghubungi seseorang lewat telepon seperti itu. Iya, Setia, sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya kita akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.